latar belakang. Telaah atas kurikulum yang dilakukan di Indonesia dianggap penting mengingat untuk membangun sumber daya manusia. Tidak ada kata lain yang harus diwujudkan, yakni berikan pendidikan kepada generasi bangsa secara terus-menerus dan untuk membekali generasi bangsa melalui pendidikan yang harus ditata melalui kurikulum. A. Pengertian kurikulum. Mendengar istilah kurikulum, sejenak perhatian kita tertuju pada rencana kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh seorang guru. Padahal, apa yang menjadi perhatian kita itu hanyalah bagian kecil dari apa sebenarnya itu kurikulum itu. Dalam banyak literatur, kurikulum diartikan sebagai suatu dokumen atau rencana tertulis mengenai kualitas pendidikan yang harus dimiliki oleh peserta didik melalui suatu pengalaman belajar. B. Landasan filosofi pengembangan kurikulum. Kurikulum disusun hendaknya memiliki landasan yang kuat karena dari sinilah mindset dari kurikulum itu dimulai. Dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum tidak terlepas dari aliran-aliran dalam filsafat yang terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama itu perennialisme. Perennialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Perennialisme berasal dari kata perennial yang berarti abadi dan kekal atau selalu. Yang kedua itu esensialisme. Esensialisme dalam pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Yang ketiga itu progresivisme. Progresivisme adalah suatu gerakan atau perkumpulan yang didirikan pada tahun 1918. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar pada masa yang akan mendatang. Yang keempat itu rekonstruktivisme. Kata rekonstruktivisme dalam bahasa Inggris yaitu reconstruct yang berarti menyusun kembali. C. Perkembangan kurikulum di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 1999, 2004, dan 2006. Sebab kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan yang perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Yang pertama itu kurikulum rencana pelajaran. Yang kedua itu kurikulum berorientasi pencapaian tujuan, dan yang terakhir itu kurikulum berbasis kompetensi atau KTS. Kesimpulan, kurikulum merupakan suatu hal yang sangat pelaksana dalam pendidikan. Tujuan pendidikan mungkin tercapai jika isi, saran, dan aturan yang dijadikan dasar acuan sangat relevan. Kurikulum dalam pandangan tradisional hanya terbatas pada kegiatan pengajaran di kelas saja. Kurikulum hanya diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran harus ditempuh dan dikuasai oleh peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu.